Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyumus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sangat ramai, alhamdulillah. Dan demikian juga warganet dimanapun Anda berada saat ini. Kita di diskusi Islami yang biasanya mengatakan masalah-masalah ataupun perbincangan tentang banyak hal. Kali ini saya angkat satu tema, yaitu menyikapi masalah. Seperti kita ketahui semua bahwa setiap orang punya masalah. Dan setiap orang juga mempunyai solusi untuk memecahkan setiap masalah itu. Nah, ini yang penting barangkali bahwa kalau kita mendapatkan satu masalah, tentu kita perlu pertolongan. Ya, kepada siapa kita minta tolong? Tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengajarkan kita di surat Al-Baqarah ayat 45 ya. Ada potongan ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Jadi kalau kita minta pertolongan caranya dua itu. Ya. Yaitu kita menjadikan sholat dan sabar itu sebagai alat untuk menolong diri kita. Nah, kemudian menyikapi masalah, ada dua kata di sini, yaitu sikap kita terhadap masalah dan juga masalah itu sendiri. Nah, setiap orang kita menyikapi masalah berbeda-beda, tergantung dari pengetahuan kita, pengalaman kita, dan persepsi kita terhadap masalah itu sendiri. Ya. Dan yang kedua adalah masalah. Nah, apa itu masalah? Tentu masing-masing juga kita bisa membuat definisi sendiri ya, sesuai dengan apa yang kita ketahui tentang masalah itu. Tetapi tidak ada salahnya saya kemukakan definisi masalah dari ilmu manajemen ya. Ilmu manajemen mengajarkan bahwa masalah itu ada apabila ada satu keadaan di mana keadaan itu terjadi deviasi antara yang seharusnya terjadi dan nyatanya terjadi. Nah, itu ada masalah ya. Terus sebesar apa masalah itu? Tergantung deviasinya ya. Perbedaan antara seharusnya terjadi dan nyatanya terjadi. Kemudian masalah juga dibagi dua bagian. Yaitu yang pertama adalah masalah sederhana dan masalah yang lebih rumit. Nah, biasanya masalah yang sederhana itu bisa kita selesaikan secara individu, dalam keluarga dan segala macam. Tetapi kalau masalah yang rumit ini adalah masalah yang berkait dengan masalah yang lain, sehingga dia dianggap rumit ya. Dan biasanya untuk menyelesaikan masalah seperti ini diperlukan masukan dari berbagai pihak supaya masalah ini bisa kita pecahkan secara bersama, secara berkelompok ya. Itulah. Jadi dua masalah ini akan kita bahas secara bersama, bagaimana kita bisa memecahkan masalah itu. Ya. Jadi masalah sederhana ini kita berharap bahwa kita bisa menyelesaikan baik secara teori maupun dengan pendekatan-pendekatan agama. Ya. Pendekatan fisik material diperlukan dan pendekatan mental spiritual atau pendekatan agama. Ini sangat diperlukan ya. Tetapi kalau masalah yang kompleks, selain dua pendekatan itu juga diperlukan masukan dari orang-orang yang ada dalam suatu organisasi ataupun kelompok masyarakat, sehingga satu masalah bisa lebih cepat diselesaikan. Ya. Kalau secara fisik material, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah itu. Yang pertama, kita menganalisis akar masalah, ya, ataupun
setelah kita mengetahui deviasinya, kita menganalisis lagi akar masalahnya. Apa penyebab utamanya dari masalah ini? Nah, itu yang harus kita analisis. Dan setelah kita tentukan itu, menemukan itu, nah, barulah kita melangkah ke hal-hal yang lain. Ya, misalnya saja ada di sini saya catat, mencari solusi-solusinya. Nah, solusi itu bisa kita lakukan sendiri apabila masalahnya sederhana, dan kita lakukan sharing informasi apabila masalahnya rumit. Tentu di sini intinya adalah komunikasi. Komunikasi dari semua pihak memang sangat kita perlukan, ya, sehingga masalah itu bisa bisa kita selesaikan secara bersama, secara berkelompok. Ya. Nah itu. Kemudian sesudah kita tentukan akar masalah dan cara menyelesaikannya, dilakukan juga upaya-upaya pemantauan terhadap aksi kita dalam pemecahan masalah itu. Karena setiap pemecahan masalah memerlukan proses, ya. Setelah mendapat input, ada proses dan outputnya kayak apa. Jadi pengawasan internal diperlukan dalam hal ini. Itulah sebagai gambaran bagaimana masalah itu bisa kita pecahkan, baik secara individu maupun kelompok. Nah, secara umum dalam ajaran Islam itu ada 4 hal yang perlu dilaksanakan paling tidak untuk memecahkan masalah. Yang pertama adalah kita giring pemikiran yang positif. Jadi positive thinking. Nah, ini pemicu utama ini. Jadi pemikiran negatif itu justru menambah masalah baru biasanya. Jadi pemikiran yang positif itu harus kita bangun dari awal apabila kita ingin memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk tidak membesar-besarkan masalah. Ya, masalah sederhana dibesar-besarkan, akhirnya menjadi rumit, ya. Biasanya justru di dalam keluarga kita, ya, kita temukan hal seperti itu, dan kepala rumah tangga menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Oleh karena itu, kalau bisa disederhanakan itu masalah, sederhanakan saja. Ya, artinya hal-hal yang tidak perlu dicampur-campurkan, ya, disederhanakan. Karena potensi kita sangat terbatas, kemampuan kita sangat terbatas sebagai hamba Allah. Ya, jadi kalau kita membesar-besarkan, justru mengorek kemampuan kita yang sangat terbatas itu, sehingga masalah semakin rumit untuk kita selesaikan. Ya, itu. Jadi cara yang kedua, ya, menyederhanakan masalah. Kemudian yang penting juga adalah sudut pandang kita melihat satu masalah. Angle itu, ya. Kalau di televisi itu angle ada kiri, kanan, diagonal, frontal, ada dari atas. Nah, sudut pandangnya itu. Nah, setiap kita mempunyai sudut pandang berbeda melihat satu masalah. Ya, ada pendekatannya agama, ada pendekatannya human relation, ada pendekatannya bisnis, ada, ya, terserah dari kita semua. Nah, ini menjadi dasar dalam diskusi kita, dan saya yakin kita bisa mengungkap di sini pengalaman kita dalam memecahkan masalah. Yang boleh jadi ada manfaatnya satu sama lain untuk bisa kita cermati lebih dalam, ya. Kemudian sesudah angle itu ada evaluasi atau introspeksi. Jadi dalam proses pemecahannya itu mesti ada introspeksi. Apakah saya ini salah dalam mengungkap ataupun bagaimana? Jadi introspeksi itu, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hal yang sangat fundamental, ya. Nah, di dalam ajaran Islam dalam menyelesaikan masalah itu ya itu satu tadi, berserah diri kepada Allah. Tawakkalallah, ya. Karena kita semua yakin bahwa Allah memiliki semua kebajikan. Semua kebaikan Allah yang memiliki, ya. Dan kepadanya lah kita bisa minta tolong agar kebaikan itu bisa diberikan sedikit kepada kita semua sehingga bisa bermanfaat dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah teorinya berwudu. Jadi setiap kita menghadapi masalah, usahakan berwudu.
Karena wudhu ini menurut keterangan yang saya baca itu bisa menawarkan hati yang keras, ya, melembutkan hati yang keras. Jadi walaupun kita tidak mau sholat, usahakan juga berwudhu. Ada orang bilang wudhu yang tidak terlepas ya. Nah ini teorinya memang gampang, tapi saya sendiri belum bisa melaksanakan seutuhnya ini ya, secara pribadi. Ya, sebaiknya memang begitu. Kita mau pergi berwudhu dulu baru berangkat. Ada teman saya di Ambon itu hari, dia tabrakan mobil. Ya, tapi orangnya ini ada penganut, wudhu tidak terlepas. Saya mau pergi berwudhu dulu. Alhamdulillah mobilnya hancur-hancur, orangnya gak apa-apa. Dia bilang sama saya, inilah mungkin berkah daripada wudhu saya yang senantiasa saya lakukan. Ya, mobilnya hancur, dia tidak apa-apa dia, masya Allah. Ya, itu dia. Jadi berwudhu salah satu solusi untuk bisa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita sebutkan tadi itu. Kemudian sesudah itu ya tentu sholat, kita melaksanakan sholat-sholat sunat yang berkaitan dengan masalah itu. Kemudian setelah itu pastilah ya berdoa. Kita berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik semua hal, yang menguasai semua hal. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh persoalan dan kepadanya kita dikembalikan. Saya kira begitu yang saya bisa bawakan. Tabe, bismillah. Bapak-bapak sekalian, kita mau mendengarkan pengalaman-pengalamannya dalam hal memecahkan masalah dan bagaimana kita menyikapinya sehingga masalah itu bisa menjadi hal yang tidak terlalu besar ataupun bisa kita selesaikan. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.